سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di hari Rabu yang penuh berkah ini kita awali dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita semua, nikmat yang telah kita rasakan mulai kecil sampai hari ini, dan nikmat yang tidak mungkin kita hitung-hitung jumlahnya. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmat oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kalau hari ini sehat, hari-hari ke depan tetap sehat. Mudah-mudahan yang hari ini ada persoalan, Allah mudahkan urusannya. Semoga yang hari ini sakit Allah berikan kesembuhan. Salam dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahasan kita pagi ini ya, itu bahasan tentang salah satu cara bahagia dengan lapang dada. Salah satu bagaimana kita menggapai kebahagiaan dengan lapang dada. Ibu Rasulullah, ada banyak orang ketika punya masalah ya, seringkali mengatakan, Ustaz, saya ini akan lapang dada kalau bahagia. Saya ini hidup akan tenang kalau akan lapang dada kalau bahagia. Masalah saya akan lapang dada kalau masalah saya selesai. Ibu-ibu yang berbahagia, ini perlu kita renungkan. Sesungguhnya seseorang itu lapang dada dulu terus bahagia, apa bahagia lalu lapang dada? Apa? Lapang
sadar dulu baru bahagia. Ya. Jadi ini satu kaidah penting. Ya. Ini sebuah prinsip dasar ketika kita ingin bahagia. Jadi seseorang yang lapang dada dia pasti bahagia. Ya. Bukan bahagia lalu lapang dada. Ya. Orang yang lapang dada mudah urusannya, bukan mudah urusan lalu bahagia. Orang lapang dada itu mudah rezekinya, bukan berharap rezekinya mudah lalu lapang dada. Orang lapang dada itu akan hidup tenang. Jadi ibu rahimahullah, kunci-kunci hidup nikmat itu ada pada lapang dadanya kita. Kunci-kunci hidup merasa bahagia itu dengan lapang dada. Ibu rahimahullah, coba bayangkan ibu bahagia. Misalnya setelah acara ini kita pulang ke rumah, ya. Di rumah kita sepi, tidak ada orang. Kemudian kita masuk kamar tidur ukuran 3x3, dan di kamar tidur kita sendirian. Tiba-tiba misalnya ada ular kobra satu masuk. Pernah ibu merasakan itu? Di rumah saya pernah ketika mau bencana Kelut, ingat ya, Gunung Kelut 200. Sebulan mertua saya datang ke rumah, ya. Kemudian saya dengan dua anak saya tidur di ruang tengah, di atas bisa tidur mulai habis isya sampai subuh tidur, lalu sudah subuh di masjid saya pulang. Ibu mertua saya mau balik ke Madiun, saya kemudian merapikan busa tempat saya tidur, merapikan selimut. Tiba-tiba di pojok antara lantai dan dinding tiba-tiba ada ular. Ada ular di pojok, jadi wujud itu. Saya nggak bayangin, semalaman saya tidur, ular itu di samping saya. Saya benar-benar kaget ketika saya buka busa itu dan ada ular cukup besar. Padahal rumah saya keramik, ular bisa masuk. Tentu saya kaget. Kita semua bisa bayangkan kalau itu kita alami pasti kaget, takut, panik, mungkin teriak-teriak. Ya. Satu ular. Bayangkan bedanya ibu. Misalnya kita berada di Stadion Gajayana, ya, yang luasnya kira-kira 20.000 meter persegi itu. Sendirian ada ular kobra 5. Pertanyaannya ibu, lebih tenang di kamar tidur ular 1 apa di Stadion Gajayana ular 5? Gajayana. Kenapa? Tempatnya lebih luas. Itu mananya ibu? Tempat luas itu membuat kita jauh lebih tenang dengan masalah banyak daripada tempat yang sempit, masalahnya sedikit. Itu artinya ada orang hidup itu masalah banyak, bertumpuk-tumpuk, berat, ruwet, dia tenang. Kenapa? Lapang dada.
luas pikirannya. Kata orang di kampung saya, jembar dadani. Nah, lebih singkat lagi di agama kita mengatakan sabar. Ada orang masanya mudah, gampang, ringan, sumpah stres sampai bunuh diri. Kenapa? Sempit dadanya. Nah, ini prinsip penting, kaidah penting di dalam hidup kita. Karena banyak orang mengatakan ada orang stres gara-gara masalahnya banyak. Tidak. Orang stres itu gara-gara tidak lapang dada. Jadi jangan pernah menyalahkan problem persoalan yang datang, tapi perhatikanlah kelapangan dada kita. Karena sebanyak apapun masalah, problem, ujian kehidupan, kalau lapang dada, insya Allah tenang bahagia. Jangan pernah menyalahkan problem yang datang ke rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, karena sebanyak apapun masalah problem itu, kalau kita lapang dada, insya Allah tenang. Maka tidak boleh kita berumah tangga menyalahkan kalau itu, menyalahkan orang lain. Karena memang hidup itu yang enak itu menyalahkan orang lain. Hidup itu paling enak menyalahkan orang lain. Penghibur diri itu begitu. Ya. Maka ibu rahimahullah, salah satu doa yang diabadikan Allah, doa dalam surat Toha. Doanya siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa ketika mau berjumpa dengan Fir'aun, bertemu dengan Fir'aun, yang Nabi Musa ini seseorang yang ujiannya sangat berat. Ya. Dia akan menghadapi Fir'aun yang sangat kejam. Dia akan menghadapi raja yang dulu mengasuhnya. Maka Musa berdoa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, lihat urutannya. Urutan doa itu adalah pertama, Rabbish rahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Baru yang kedua, wa yassirli amri. Jadi orang itu kalau lapang dadanya, urusannya mudah. Orang itu kalau lapang dadanya, rezekinya mudah. Orang itu kalau lapang dada, serumit apapun persoalan bagi dia mudah. Tapi seringan apapun masalah, kalau dadanya sempit jadi berat. Maka penting buat kita berusaha menjadi lapang dada dan memahami perkara-perkara apa yang menyebabkan hati sempit, ya, menyebabkan dada kita sempit. Ibu rahimahullah, ada beberapa penyebab hati sempit. Yang pertama, meratapi masa lalu. Kedua, mencemaskan masa depan. Ketiga, tidak menikmati masa sekarang. Yang keempat, meletakkan kebahagiaan di tangan orang lain atau mengharap pujian orang.
Dan yang kelima, menyimpan dendam. Ini kira-kira 5 perkara yang menyebabkan hati sempit. Ibu rahimahullah. Dan ketika kita ingin hati kita lapang, maka kita butuh latihan. Karena ibu-ibu, tahapan orang sampai pada puncaknya itu ada 3. Pertama tahu, kemudian mau, ketiga mampu. Setiap kita tahu bahwa sabar itu keutamaannya luar biasa. Ya. Sabar itu fadilahnya besar. Dan kita sudah sangat lama belajar soal pentingnya sabar. Faham betul. Ibu-ibu paham tahu sabar? Paham ya? Atau tidak paham? Paham ya? Paham. Yang kedua, mau sabar? Mau sabar? Pertanyaan, mampu sabar? Nah, kan? Nah. Persoalan ketiga, soal kemampuan. Jadi semua orang sudah tahu. Semua orang mau ingin sabar, dalam hati ingin. Pertanyaannya, mampu nggak? Dan salah satu yang menyebabkan kita mampu adalah ketika kita berlatih. Ketika kita mau berlatih. Ya. Ini soal kekuatan jiwa, ya, keteguhan hati untuk bisa melakukan apa yang kita pahami dan apa yang kita mau. Maka seringkali kita mendengar kalimat ini: sabar belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, dan ujiannya sering mendadak. Tiap hari belajar sabar. Ketemu anak tiap hari belajar sabar. Ya. Latihannya setiap saat, ujiannya mendadak. Pagi-pagi makan sama suami, tiba-tiba diuji harus sabar. Tiba-tiba diuji harus sabar. Tiba-tiba diuji harus sabar. Dan nanti kita sampaikan, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa latihan sabar, berusaha sabar, bersungguh-sungguh untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran. Jadi sabar itu tidak tiba-tiba ada di dalam diri kita, tapi semuanya butuh proses, namanya latihan. Kalau kita sering berlatih, insya Allah jadi mampu. Kalau kita sering berlatih, insya Allah jadi kuat. Ya. Maka seringkali Allah, ibu-ibu, menguji kita pada titik terlemah kita. Allah menguji kita pada titik terlemah kita. Kalau kita orang gak sabaran, diuji berkali-kali urusan kesabaran. Maka di sini nanti ada beberapa hal bagaimana terapi supaya lapang dada, bagaimana latihannya agar kita bisa lapang dada. Jadi rahimahullah, hidup kita itu dibagi dalam 3
tahapan. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Hidup kita sederhananya seperti itu. Ada 3 bagian dari kehidupan kita. Apa yang sudah kita lalui hari ini, yang kita rasakan, dan masa depan kita. Maka orang itu ketika ingin lapang dada, dia harus perhatikan 3 waktu ini. Sebaliknya, kalau seseorang gagal memahami 3 masa ini, dia pasti akan merasakan kesempitan dada. Yang pertama, suka meratapi masa lalu, suka sedih dengan masa lalu. Dan ibu-ibu, orang kalau sudah mengingat masa lalunya yang ujiannya berat, dan dia ingat-ingat hari ini, seringkali dia merasa orang yang paling menderita. Seakan-akan tidak ada orang paling susah kecuali dirinya. Tiga hari yang lalu ada seorang suami curhat ke saya, soal istrinya. Kata si suami, isinya keras kepala, susah diingatkan, maunya sendiri, suka membentak, curhat macam-macam. Lalu setelah itu dia mengatakan, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Gak saya jawab. Saya screenshot dari curhatan suami yang lain yang jauh lebih berat daripada dia. Saya screenshotkan, ini ada seorang suami yang mertuanya merokok, istrinya gak pernah sholat, bla bla bla. Ya Allah, ternyata ada utusan dari saya ya Ustaz. Maka ibu, orang itu kalau senang menyedihkan yang telah berlalu, dia merasa paling menderita. Dan ini penyebab dada sempit. Pada seorang muslim, kita semua diajarkan oleh Nabi kita SAW tentang kaidah jika kita mendapatkan musibah. Dalam salah satu hadisnya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghamin hatta syaukati yusaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan. Apa letih? Capek, payah, lelah, dan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Maka kalau kita memahami fadilah keutamaan orang lelah, orang capek, orang payah, dihapuskan dosanya oleh Allah, maka dia akan tenang. Karena seringkali keluhan ibu-ibu ya, saya banyak mendapatkan keluhan ibu-ibu. Saya punya grup WA, namanya Komunitas Keluarga Sakinah. Ada di antara ibu-ibu yang masuk grup ini.
Itu grupnya tak tutup. Nah, grupnya tertutup, hanya saya yang bisa kirim pesan. Saya nggak pernah masukkan orang, saya hanya nge-share link, saya nge-share itu, orang pada masuk sendiri. Sekarang anggotanya hampir 740 sekian. Nah, ibu-ibu, seringkali ibu-ibu itu merasakan hidup itu kayak lelah, bertahun-tahun kayak gitu-gitu dong. Gitu. Itu banyak dirasakan ibu-ibu. Ya, berarti ya. Maka ketika seseorang merasakan itu, lelahnya hidup, jenuhnya keseharian, payahnya yang dia rasakan selama rumah tangga, maka harus memahami dengan baik ada fadilah keutamaan dari setiap kelelahan kita, sekecil apapun, yaitu menghapuskan kesalahan. Kenapa ini penting, ibu-ibu rahimahullah? Karena kalau orang itu tidak paham keutamaan seperti ini, hidupnya terus-menerus akan murung, tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali, karena selalu menyesali sesuatu yang telah terjadi. Dan akhirnya muncul satu kata yang bahaya. Apa? Yang seringkali muncul kalau kita sudah lelah, payah, capek. Seandainya. Pernah ngomong seandainya? Ada ngomong ya, seandainya saya tidak menikah dengan suami ini. Benar? Itu kalimat bahaya. Apa kalimatnya, Bu? Seandainya. Apa? Seandainya. Itu kalimat bahaya. Ini racun jahat. Seandainya dulu menikah dengan yang itu, ya. Itu kalau ibu merasakan itu, saya kasih tahu, para lelaki juga sama. Manusia ya. Lelaki juga sama ngomongnya ke saya. Aduh, seandainya saya dulu ngelamar teman saya yang kuliah bukan yang SMP ini, gitu. Jadi kalimat seandainya itu tanda orang menyesali masa lalu. Ya. Dan ini penyakit. Maka ibu-ibu jangan pernah ada kalimat seandainya. Jangan sampai orang mengatakan seandainya ayah ibuku gak seperti ini, gitu. Ngomong apa kan Bu? Seandainya bapak ibuku gak cerai, gitu. Boleh? Nah, itu orang pasti tidak pernah bahagia. Kalau ada kata seandainya, nggak akan pernah bahagia, sama sekali nggak pernah bahagia, karena hidupnya dihantui dengan masalah. Seandainya saya dulu punya rumah, seandainya dulu orang tua saya kaya, seandainya saya dulu hidup berkecukupan. Padahal ekonomi cukup kaya tidak menjamin bahagia. Ya. Ada yang berandai-andai anak saya, ya. Ada punya anak, lalu mengatakan seandainya nggak punya anak ini. Ada yang begitu. Ketika anaknya menjadi ujian berat buat dia, berandai-andai, andaikan ini nggak punya anak seperti ini,
Sampai segitu. Ya. Seandainya nggak punya mertua seperti itu, ya. Berandai-andai soal saudara, soal atasan, soal rumah, soal penyakit, berandai-andai. Bapak Ibu, jangan pernah ada kata seandainya. Ya. Ini jodoh terbaik. Kenapa Ibu rahimahullah? Nabi pernah menyampaikan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa in law taftahu amala syaitan. Apabila ada suatu hal yang menimpamu, jangan kamu mengatakan kalau aku jadi seperti ini, tentu tidak terjadi seperti ini. Apa tahu? Danio gak rabi iki orang koyo ini. Persis kalimatnya loh. Itu kalimat orang meratapi masa lalu. Tapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, apa yang Dia inginkan maka Dia lakukan. Kenapa? Berandai-andai itu membuka peluang setan berhasil, membuka pintu setan. Ibu ya? Jadi kalimatnya kalau ada musibah, kalimatnya qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu kalimatnya. Sudah menikah, punya suami, kalimatnya qadarullah wa ma syaa fa'al. Nggak boleh berandai-andai. Misalnya ibu nanti pulang, ya rumahnya di kandang, tiba-tiba lewat jalan mesinnya ke kiri, ternyata pilih kanan, ternyata sampai kanan macet. Ngomongnya apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau seandainya lewat kiri, gitu. Itu yang sering kali terjadi. Seandainya lewat kiri tidak akan macet. Tidak ibu-ibu. Kalau panjenengan lewat kiri, ternyata Allah takdirkan lewat kanan, berarti itu yang terbaik. Boleh jadi lewat kiri ternyata ada kecelakaan, kita bisa kena kecelakaan. Ya. Ini penting. Ya. Kenapa? Allah yang lebih mengetahui tentang hal-hal terbaik buat kita. Ya. Maka Allah sampaikan di dalam salah satu ayatnya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang lain Allah juga menyampaikan, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, wis rabi ketok eleke muncul rasa gak seneng, wis kadung sah nikahi muncul rasa benci karena kejelekannya. Betul loh? Sebelum nikah semuanya kelihatan baik. Ya, manis. Orang sebelum nikah semua kelihatan Manis. kelihatan dulu setelah menikah. Maka apa perintah Allah? Maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Tidak dijamin ibu, misalnya nampun dengan hari ini menikah dengan ini,
misalnya mohon maaf, kemudian menikah dengan yang lain akan lebih baik, tidak ada jaminan sama sekali. Saya ulang, tidak ada jaminan sama sekali. Kenapa ibu-ibu? Nikah dengan yang hari ini jadi suami kita, iya betul Bu, tidak sempurna, ada kekurangan, ada cacatnya. Tapi misalnya dengan nikah kedua kali tetap saja ketemu orang yang gak sempurna. Nikah 10 kali ketemu sempurna, mustahil. Nikah 100 kali ketemu sempurna, mustahil. Dan sepekan yang lalu, ibu-ibu, saya nikahkan orang di kantor yang sudah nikah 10 tahun, kemudian gegeran bla 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 sampai ke pengadilan cerai, bawa akte cerai, 4 bulan berikutnya kemudian balik lagi. Sepekan yang lalu nikah lagi, Pak Arif ini balik. Kenapa? Ternyata enak berdua. Kata orang di kampung, teklek 10 kalen. Berapa lu? Nah, gitu. Jadi ibu-ibu, apa yang terjadi itu yang terbaik, buat kita. Nggak perlu menyesali. Gak perlu berandai-andai ya. Maka terapinya adalah harus ridho. Bahwa semua itu memang takdir dari Allah, dan takdir Allah pasti terbaik. Sehingga ketika ada problem masalah ujian, hanya perlu mengingat Allah saja. Ini pasti karena Allah, ini pasti kehendak Allah. Kenapa? Zikrunas da'un wa zikrullahi dawa'un. Mengingat manusia atau makhluk itu penyakit, dan obatnya adalah mengingat Allah. Jadi supaya hati tenang ya, jiwa tenang, jangan ingat-ingat manusia, ingatlah kepada Allah ya. Sehingga banyak zikir kepada Allah ya. Maka ibu-ibu rahimahullah, sekeras apapun kotoran yang datang akan tetap datang, sekuat apapun kotoran yang pergi akan tetap pergi. Sederhanakanlah cara kita dalam menyikapi takdir. Ibu-ibu, pernah saya ceritakan di sini, saya punya teman ya, minta ke saya dicarikan jodoh, minta cari orang Batu, rumahnya di Batu. Kita kasih tawari, ini orang Malang, nggak baik boleh si Batu cedek, penggo, apa? Petong, nggak mau Malang. Cari lagi, nggak ketemu Batu, ada Malang, nggak mau. 3 kali nggak mau, maunya cari orang-orang Batu. Habis itu nggak komunikasi lagi. Tiba-tiba datang undangan dari teman saya, Pak Arif, doakan saya nikah dapat Kalimantan. Bayangkan, dicarikan malah nggak mau, cari sendiri dapat Kalimantan. Begitu jodoh itu, ibu-ibu, jodoh itu ya. Cari tetangga dapat jauh, cari jauh dapat maka sesuatu yang sudah menjadi takdir kita mau ditolak tetap datang. Sesuatu yang bukan takdir kita mau dicari gak akan sampai ke tangan kita. Maka ini penting, ridho ini sudah kehendak Allah.
ada suaminya mohon maaf karena suaminya kita kasar gitu, tidak bisa tolak. Suaminya suka bentak gitu supaya dia bahagia, ya. Suaminya mohon maaf kalau sih nggak rekenan, kok nggak rekenan, Perhatian. cuek, ya, ridho. Ya. Kalau jangan ridho, lapang dada bahagia. Ada suami jenengan yang tak ngomongan, iya, bojone sing wedok ngomongi 1000, sing lanang ngomong, betul, itu, ridho, ya ridho, ya. Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita kuatkan jiwa kita ridho dengan zikir pagi. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah Tuhanku dan Islam agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Aku ridho Allah Tuhanku itu maknanya aku ridho dengan semua yang Allah takdirkan kepadaku. Ridho. Jadi kalau baca raditu billahi robba itu meyakini bahwa semua ketetapan Allah itu pasti baik buat kita. Ibu rahimahullah, ada kisah ibu di sebuah kampung. Ada orang penjual tapi. Tiap pagi dia dari rumahnya itu lewat jual tapi itu lewat pematang sawah. Ya rumahnya di jauh dari jalan besar, jalan sawah gitu ya. Kemudian sampai jalan raya, di situ ada mobil yang ngangkut pedagang-pedagang ke pasar. Tiap pagi dia pergi lewat sawah, pematang sawah. Tiap pagi dia jualan. Untungnya nggak banyak tiap hari, dia hanya untuk kira-kira 40.000 untuk keluarganya. So ketika ibu si penjual tape ini pagi-pagi biasa di subuh masih gelap, subuh berangkat ke pasar, dia lewat mata sawah, tiba-tiba kakinya presek, jatuh tumpah dengan dagang tapinya. Kami kata, ya Allah, saya ini hanya butuh 40.000 ya Allah, nggak banyak. Kok hari ini tumpah jatuh ya Allah, cuma 40.000 ya Allah, nggak banyak. Dia mengeluhkan, menyedihkan, kenapa dia jatuh. Akhirnya dia pulang, nggak jadi pergi ke pasar jualan, sambil nelongso. Harus pernah nelongso gitu, nelongso, merantap, menyedihkan dirinya. Jalan dia sampai pulang sampai nelongso, bapak jalannya nelongso. Ya. Sampai di rumah, dia duduk termenung, ya Allah, kok hari ini apes banget. Ya. Sampai kemudian berjalan beberapa jam, tiba-tiba dia mendengar bahwa mobil yang ngangkut penumpang yang biasa dia naiki itu masuk jurang, semua penumpang wafat. Setelah dia mendengar itu, alhamdulillah ya Allah, ya, dia bersyukur. Kenapa? Yang tumpah hanya tapi bukan nyawanya. Ya, maka ibu seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini ke depan. Maka jangan pernah meratapi masa lalu. Sudah, itu yang terjadi dan itu insya Allah yang terbaik. Ya, dosa. Yang kedua, ibu mencemaskan masa depan. Ya, mencemaskan masa depan. Salah satunya misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang seringkali ada di pikiran kita, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla
wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, kefakiran, dan menyuruh kamu berbuat kekejian. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Allah maha luas karunia-Nya, tapi maha mengetahui. Ibu-ibu, yang paling sering ditakutkan orang itu salah satunya urusan masa depan, yaitu materi. Itu yang paling sering ditakutkan banyak orang, ya. Takut miskin, ya. Punya anak takut anaknya miskin, ya. Dan itu setan, ya. Jadi ibu, kalau ada di dalam bisikan di dalam jiwa kita ini takut-takut begitu, itu setan. Itu bisikan setan, ya. Takut, ya, hati-hati jangan sampai terjadi, ya. Takut masa depan suram, takut punya anak masa depannya nggak jelas, takut ngapunten nggih yang punya anak, anaknya nanti nggak menikah, takut. Itu yang menyebabkan kita tidak bahagia. Ibu-ibu, ada kisah seorang teman yang mau pensiun, ya. Setelah mau pensiun, kita sama saya. Setelah mau pensiun, orang sudah mulai deg-degan mau pensiun itu. Mau saya apa? Mari, rumah masih kontrakan, ya, mobil masih nyicil, ya, anak-anak masih kecil. Bayangkan Bu, setelah ini gaji berkurang, dia perlukan banyak, kesehatan dia, istrinya, anaknya yang sekolah, rumahnya kreditan, mobilnya cicilan, dia perlukan semuanya. Dia takut ketika nanti pensiun. Itu artinya apa? Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggantungkan hidupnya kepada dirinya sendiri, dan itu mustahil bahagia. Bapak Ibu, tidak usah mencemaskan masa depan, ya. Yang penting kewajiban kita adalah melakukan yang terbaik, urusan hasil serahkan kepada Allah. Maka salah satunya kita ini seringkali zikir pagi petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau baca ini Ibu, dihayati sedalam-dalamnya, direnungkan sekuat-kuatnya. Wahai Tuhanku yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Bayangkan, semuanya. Dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Bayangkan Bu, ini doa luar biasa Ibu. Orang kalau berdoa dengan sungguh-sungguh dengan doa ini, dia akan jalani hari itu dengan penuh ketenangan, ya. Dia akan lalui hidup hari itu dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Dia sudah menyerahkannya semuanya kepada Allah. Ibu bayangkan ya, kita ini ada persoalan, lalu kita punya teman seorang raja besar,
Dia sangat kuasa, dia bisa melakukan apapun. Lalu kita mengatakan, temanku, engkau raja, ini urusan saya serahkan kepadamu, saya minta tolong. Gimana? Pasti tenang. Pasti tenang ya. Dan kita menyerahkan urusan kita kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. Maka pasrahkan semua kepada Allah. Jangan memikirkan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Pikirkan sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Urusan rezeki berapa Allah ngasih itu bukan urusan kita. Urusan kita berikhtiar, berusaha selesai. Kepada keluarga ibu, urusan kita didik anak, keikhlasan sungguh-sungguh. Urusan hidayah, urusannya. Kalau dengan punya suami, ibu, seringkali isi ngomong susah ke suami ya. Sama suami sama begitu. Ngomong saja, bismillah ya Allah, saya ngomong ke suami tentang A. Suami melakukan apa tidak, pasrah sama Allah. Ya Allah, apa yang ngasih hidayah. Aku hanya punya beban untuk menyampaikan titik selesai. Jangan terbebani sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Apa yang kita tidak mampu membuat hatinya berubah. Kita tidak mampu, bukan wilayah kita, sudah serahkan kepada Allah. Contoh ini, urusan siapa yang jadi wali kota, siapa yang menentukan? Allah. Kewajiban kita milih, setelah milih ternyata Allah jadikan yang lain, sudah lepas itu, gak usah dipikirin. Contohnya begitu. Sama pun anak, istri, keluarga, saudara, urusan kita hanya itu. Ibu, contoh yang lainnya. Kita pernah ngajari anak kita, ada PR, matematika. Kita ngajari anak kita, Dok, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 hasilnya sekian. Anak kita diajari pilih kok gak ngerti. Gimana Bu? Gimana? Marah. Gimana Bu? Diajari lagi. Pilih mau gak ngerti kan? Pernah gitu? Geget-geget, apa geget-gegetin? Ping 10 sih orang ngerti ya. Itu berarti kewajiban kita hanya ngajari le siji tambah loro telu. Perkara masuk dalam otaknya, yang ngasih ilmu siapa? Selesai. Sudah pasrahkan, ya Allah, saya sudah ngajarkan saya. Urusan hidayah, ilmu, engkau yang ngasih. Selesai. Kalau itu jadi standar kita, insya Allah kita itu seringkali kebebanan, terasa berat karena kita memikirkan sesuatu yang bukan kewajiban kita, bukan beban kita, bukan tanggung jawab kita. Selesai, sudah. Semuanya urusan Allah, semuanya urusan Allah. Lakukan yang terbaik yang menjadi kewajiban kita. Sudah, berikutnya serahkan, pasrah. Dan zikir yang lain adalah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca berapa kali? Berapa kali? 7. Bayangkan, sampai oleh Nabi disuruh baca 7 kali. 7 kali itu supaya benar-benar meresap dalam hati, mengalir bersama darah kita, menjadi satu dengan jiwa-jiwa dan tubuh kita. Bahwa kita semuanya tawakal kepada Allah, tawakal pasrah. Ibu-ibu sekali lagi, hadirkan jiwa hati ketika baca ini. Resapi dalam jiwa kita, ya Allah, saya hanya punya kewajiban ini, selanjutnya semuanya
aku serahkan kepadamu. Ibu-ibu rahimahullah, karena itu contohnya, jangan khawatirkan rezekimu, bukan Allah telah menjaminnya. Khawatirkanlah akan amalmu, karena Allah tidak menjaminmu surga. Yang sudah dijamin gak usah dikhawatirkan. Yang sudah dijamin gak usah dikhawatirkan. Khawatir boleh urusan surga kita supaya semangat ibadah kepada Allah. Khawatirkan urusan akhirat kita supaya hati-hati dari dosa dan maksiat. Tapi jangan khawatirkan urusan rezeki kita. Jangan khawatir urusan jodoh anak kita. Oh ya, karena jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang penting diupayakan dengan jalan yang baik. Ya. Maka Ibu rahimahullah, inna ma'al usri yusra. Ya. Allah tidak katakan sesudah, tapi bersama. Bayangkan Allah katakan bersama. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya kesusahan masuk dalam lubang yang sempit, pasti kemudahan akan ikut masuk ke dalamnya. Bayangkan, seandainya kesusahan masuk dalam lubang yang sempit, pasti kemudahan akan ikut masuk ke dalamnya. Yakin. Ya. Maka masa depan gak usah dicemaskan. Ya. Gak usah dikhawatirkan berlebih-lebihan. Ya Allah, ini pasti terbaik. Ya Allah, ini pasti ada hikmahnya. Ya Allah, ini pasti ada keberkahannya. Kita tidak tahu tentang masa depan kita. Yang tahu yang terbaik masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini perlu hadir di dalam jiwa kita. Okay. Kemudian yang ketiga, penyebab paling sempit adalah tidak menikmati masa sekarang, masa hari ini. Ibu, yang hari ini kita hadapi, dinikmati. Jangan memikirkan yang lain yang tidak ada pada kita. Contoh ibu, mohon maaf saya ya. Ibu sudah makan begini, gak usah mikiri stik ayam. Ya, sudah nikmati saja yang di depan kita. Jangan bayangkan gulai. Ya, nikmati apa yang ada. Ya. Hari ini kewajiban kita mengurus anak, mengurus rumah, nikmati itu. Jangan memikirkan, ya Allah, seandainya saya punya mobil, gak usah mikir. Nikmati yang hari ini ada pada kita. Okay. Ini kunci bahagia. Karena orang seringkali mengeluhkan apa yang tidak hanya masa lalu, masa depan, tapi hari ini. Masa lalu sedih, masa depan cemas, hari ini dikeluhkan. Tidak akan pernah bahagia. Maka Allah katakan orang-orang beriman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dengan masa depan dan tidak pernah sedih masa lalu. Dan terapinya ibu-ibu adalah dengan bersyukur, supaya bisa menikmati hari ini, disyukuri. Ibu-ibu lihat anak, ya Allah, alhamdulillah punya anak. Ya, lihat anak saja disyukuri. Ya, alhamdulillah punya anak.
Ya. Melihat anak itu bersyukur, ya Allah, Engkau telah memberi aku anak. Alhamdulillah punya anak. Dikasih anak 5, alhamdulillah. Dikasih anak 4, alhamdulillah. Dikasih anak 3, alhamdulillah. 2 bersyukur, 1 bersyukur. Gak punya anak bersyukur, ya Allah, Engkau tidak bebani kami dengan beban berat. Karena ada orang punya anak hidupnya lebih susah. Disyukuri ya. Bahkan ibu sekali-kali ibu ya duduk sebentar, bernafas. Alhamdulillah ya Allah bisa nafas. Alhamdulillah ya Allah bisa menghirup oksigen. Alhamdulillah hari ini masih sehat. Alhamdulillah bisa melihat. Alhamdulillah telinga masih mendengar. Disyukuri. Apapun yang hari ini kita rasakan, disyukuri semuanya. Itu cara kita bahagia. Maka seringkali dikatakan jangan menunggu bahagia lalu bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti bahagia. Bersyukur dulu lalu kita bahagia. Kenapa? Allah katakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi mensyukuri itu kenikmatan. Alhamdulillah sudah berumah tangga. Alhamdulillah sudah menikah 20 tahun. Alhamdulillah sudah menikah, punya rumah walaupun kontrak. Ya. Karena Bu, ada di kampung saya se-RT dengan saya, ada orang itu numpang nggak punya rumah Bu. Ini ada rumah, tengah-tengahnya ada lompongan. Yang jaraknya cuma 1,5 meter, dia numpang di situ. Bayangkan, numpang jarak tripisan rumah dengan rumah. Saya lihat, ya Allah, ini orang ini. Sekali saya rumah saya ada bocor kemarin, alhamdulillah masih bocor. Ya, rumah saya bocor, masih bocor. Ada apa ini? Jalannya air loh. Bocor, alhamdulillah. Tak solasi. Kalau solasi cukup, ngapain dengan yang lain? Alhamdulillah kita masih punya rumah walaupun bocor. Alhamdulillah bersyukuri. Lihat anak di rumah 2 tidur. Alhamdulillah punya anak. Lihat anak itu bersyukur. Ya. Lihat di rumah ibu masuk dapur, piring kotor semua. Alhamdulillah punya piring. Ya, sehingga kita ngapain? Ya Allah, piringnya kotor semua, kan? Soal cara pandangku, lihat piring banyak itu, alhamdulillah saya punya piring banyak ya ternyata ya. Ya, lihat ada baju belum disetrika sak gunung. Lihatnya gimana? Alhamdulillah punya baju banyak, ya. Orang itu soal cara pandang saja melihat ini. Melihat ini kalau isinya separuh bukan ya. Pokoknya apa? Separuh isi apa separuh kosong? Separuh isi apa separuh kosong? Orang bersyukur itu namanya alhamdulillah separuh isi. Ada nggak bersyukur itu? Bilang separuh. Nah, gitu.
cara hidup bahagia itu bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Ya, itu cara lapang dada. Ya, ada orang tulis ini, aku sedih karena tidak punya sepatu. Sampai di jalan aku bertemu dengan orang yang tak punya kaki. Tapi melihat sesuatu itu pasti ada sisi-sisi yang bisa kita syukuri. Seberat apapun masalah, sesulit apapun problem kita, ya, pasti ada yang bisa kita syukuri. Ya. Ini penting, ya, melihat sesuatu itu. Ya. Maka ibu, hidup yang engkau keluhkan terkadang adalah hidup yang orang lain inginkan, maka bersyukurlah. Hidup yang engkau keluhkan terkadang adalah hidup yang orang lain inginkan, maka bersyukurlah. Ibu-ibu bersyukur, ya. Karena Allah ngasih nikmat kita sangat banyak, tak mungkin kita hitung, ya. Mustahil kita hitung. Ibu-ibu, pakai contoh ya. Jangan bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu di rumah, jangan bayangkan enaknya kalau kerja. Jangan bayangkan. Ada beberapa ibu-ibu yang melihat orang kerja kayak enak, wanita bekerja kayak enak. Ternyata ibu-ibu saya jumpai di kantor-kantor itu, termasuk di kantor saya, banyak orang mengeluh dengan pekerjaan. Tolong ya, banyak orang mengeluh dengan pekerjaan. Sampai bertanya itu ya, di kami penghulu kan, gaji sudah jelas, ya. Tiap bulan terima jelas. Itu jangan bayangkan, masih banyak mengeluh, masih banyak mengeluh. Padahal itu banyak orang ingin jadi penghulu. Yang jadi penghulu itu mengeluhnya luar biasa. Ngeluhnya gitu, tuh gajinya dokter bisa naik, kita cuma segini gitu. Di grup-grup WA gitu, teman-teman saya itu hakim bisa demo protes mogok gitu kan. Kita dong mogok supaya gajinya gitu. Ngeluhnya gitu, seakan-akan kurang saja gitu gajinya gitu. Ya Allah gitu. Itu bahkan banyak orang pengen jadi penghulu, yang sudah jadi penghulu mengeluh. Jangan sampai kita begitu. Syukuri apa yang kita punya hari ini. Disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Disyukuri ya. Maka jangan pernah mengeluh. Sekali lagi, jangan pernah mengeluhkan apa yang kita dapatkan hari ini. Oke. Bagian. Kemudian yang keempat, meletakkan kebahagiaan di tangan orang lain. Mengharap pujian. Itu penyebab hati sempit, penyebab hati sempit dan penyebab tidak bahagia. Kenapa? Dia menggantungkan bahagia kepada orang lain. Ibu Sabi mengatakan, ridho nas ghayatul la tudrak fa 'alaika bima yasluhu falzamhu fa innahu la yasabila illa ridhohu. Ridho manusia itu sulit digapai. Cukup lakukan apa yang maslahat bagimu, konsekuenlah melakukannya, tak perlu toleh apa yang mereka katakan. Gak usah cari pujian orang, gak usah cari penilaian orang, gak usah sibuk dengan like orang, gak usah gelisah dengan komentar orang. Ya, cukup lakukan yang terbaik buat kita. Ibu-ibu, ini penting. Seringkali kita ibu-ibu disusahkan dengan keinginan dinilai orang. Misalnya ibu-ibu hari ini di media sosial yang suka upload, ya,
di Facebook, Instagram, TikTok, apalagi YouTube, apalagi status WA, itu yang paling sering dilihat apa? Berapa yang like, berapa yang lihat, berapa yang subscribe, berapa yang komentar. Ya, ibu-ibu seringkali kalau habis update status di WA di-drawing berapa orang. Ya, itu buat orang jadi susah menderita. Habis itu sudah selesai, harus nggak perlu dilihat lagi. Itu penyakit, ya, penyakit. Orang komentar apapun, yang penting kita baik, sudah selesai di situ. Ibu-ibu nggak boleh gitu. Ada ibu kemarin yang lihat video saya. Ya, jangan dibayangkan begitu itu banyak yang suka. Ada yang nyindir, ada yang nyindir pula. Yang biasa begitu. Ya, ada yang macam-macam komentar orang, tapi tidak di YouTube, di grup-grup WA itu. Komentarnya neko-neko. Nah, ini sok-sokan, ini pengen viral, ini pengen viral orang, ini sok jadi malaikat, gitu. Nah, gitu komentarnya. Nah, itu biasa. Gak usah komentari orang. Yang penting kita lakukan baik, jalan saja. Cari ridho Allah. Ya. Ya, karena itu Ibu Bravia terapinya adalah ikhlas. Ya. Berharap hanya kepada Allah. Seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu begitu. Ya. Tak berharap apapun hanya kepada Allah. Orang ikhlas itu tak berharap apapun kecuali kepada. Seperti lagu ini, Ibu ingat lagu ini? Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi cahaya kembali bagai sang surya. Sebenarnya ibu-ibu itu harus menjiwai ini, karena ini lagu buat ibu-ibu. Seorang ibu itu ketika melakukan apa-apa tak berharap kembali apa itu pujian, penilaian, sanjungan, apapun, gak harap itu. Bagai sang surya, matahari menyinari, gak pengen dapat lagi, sudah selesai gitu. Nah, nanti dicerungkan di rumah lagu ini. Diingat-ingat, ini lagu kecil kita loh. Nah ini Bu, sekarang jarang dinyanyikan anak-anak kita, sehingga anak kita jarang bersyukur seorang tua itu. Lagu kita kan sekarang aneh-aneh juga. Lagu yang nggak dididik dengan baik juga. Nah, ini lagu ini penting Bu. Sebenarnya ada banyak lagu, Masya Allah lagunya ini ya Allah gitu. Lagu buat ibu-ibu ini kan. Masya Allah, ibu ya. Ibu-ibu kan memberi tak harap kembali. Gitu. Ngasih anak gak berharap kembali, ngasih suami gak berharap kembali. Ikhlas nih, gak usah berusaha sama suami, tak harap kembali dari balasan suami. Nah kayak gitu. Ini wanita luar biasa ya. Maka ibu-ibu ya, kalau pengen ikhlas, ibu-ibu salah satu caranya adalah lakukan amal-amal yang rahasia. Lakukan satu amal yang paling rahasia buat ibu-ibu, itu melatih keikhlasan luar biasa. Gak perlu orang tahu, jangankan orang, kalau perlu suami gak tahu, anak gak tahu. Lakukan amal yang suami pun gak tahu, bahkan anak gak tahu, itu akan menjadi kebahagiaan. Ibu ini penting. Saya kemarin tanya, saya ngajar saya tanya, saya bilang, anak-anak santri, apa amal-amalmu yang paling luar biasa yang pernah kamu lakukan? Dia bilang,
Saya pernah sebulan di tetangga desa saya ada orang, 2 orang yatim piatu, tiap hari saya kasih makan. Itu ada santri gitu, masya Allah. Gitu. Saya baru tahu. Ada siapa lagi yang bilang, saya pernah nonton orang buta nyebrang jalan raya. Allah. Ketika masih SD, gitu. Lakukan amal yang rahasia orang tidak tahu sama sekali. Ya, ini penting, ya. Jadi kita punya amalan itu, dan itu akan membuat kita bahagia luar biasa. Ya. Tidak perlu orang tahu. Ya. Kemudian yang terakhir, Ibu, ya, penyebab hati sempit adalah dendam. Ya. Jangan sampai punya rasa dendam. Ya. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya ketika disakiti, menahan amarahnya, dizalimi, menahan amarahnya, dibuat sakit hatinya, menahan amarahnya, dan terapinya adalah memaafkan. Terapinya memaafkan. Ya. Jadi orang yang dendam tidak akan pernah bahagia. Orang dendam kan kayak menyimpan itu di hati kayak gajel, gajel. Gajel itu orang dendam itu di hati kayak rosing. Gak enak rasanya. Padahal gak ada apa-apa kok. Hanya perasaan dendam itu. Dan akibat dendam ibu biasanya amarah berlebihan. Orang dendam itu amarah berlebihan. Ya, dendam itu memutus silaturahim. Dendam itu memiliki iman yang lemah. Orang dendam itu jauh dari rahmat Allah. Sampai ada baca cerita Bu, ada anak bunuh ayahnya. Orang kalau dendam gitu berlebih-lebihan. Ya, capok gara-gara dendam. Kan? Ya. Di Madura carok itu, ya Allah itu, udah buta mata, buta hati, udah dendam gitu. Ya. Maka caranya adalah memaafkan. Ya. Sudah maafkan semuanya. Maafkan seluruhnya, itu kunci bahagia. Ya. Nah, berbahagia ini beberapa bahasa tentang kita supaya lapang dada. Sekali lagi cari bahagia dengan lapang dada. Ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ya. Sebelum ditutup mungkin ada satu poin yang disampaikan membuat itu. Mudah-mudahan ada. Ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan. Kemudian kita tutup dengan berdoa. Ibu ya. Jadi majelis ilmu itu yang penting terakhir adalah berdoa. Ya. Karena ini majelis yang diberkahi Allah. Ya. Majelis yang didampingi malaikat. Mudah-mudahan doa kita di pagi dan di siang ini menjadi doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, kami semua memohon pertolongan. Dengan segala kuasa-Mu ya Allah, kami memohon pertolongan.
Perbaiki untuk kami semua urusan kami ya Allah. Perbaiki semua urusan kehidupan kami ya Allah. Perbaiki seluruh urusan kehidupan kami ya Allah. Dan janganlah Engkau serahkan kepada kami urusan kami walaupun sekejap mata, karena hanya Engkau yang bisa memudahkan semua urusan kami ya Allah. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Engkau ya Allah bagiku, cukup Engkau ya Allah bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak kami sembah, kami ibadahi kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang kami taati kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya kecuali Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami bertawakal ya Allah. Hanya kepadamu kami menyerahkan, karena tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan pemilik arsy, penguasa langit dan bumi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kepada kami ridhamu ya Allah. Curahkan kepada kami cinta kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menikmati indahnya surgamu. Izinkan kami merasakan indahnya surga-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari murka amarah-Mu dan lindungi kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, luaskan dadaku, berikan kami kesabaran ya Allah, dan mudahkan semua urusanku ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami mengalami kesulitan, mudahkan urusannya ya Allah. Jika hari ini ada ujian berat, ringankan ya Allah. Jika hari ini ada yang punya masalah rumah tangganya, berikan jalan keluarnya ya Allah. Berikan kesabaran atas setiap ujian yang Kau berikan kepada kami, dan berikan pahala terbaik atas semua kesabaran kami ya Allah. Berikan pahala terbaik untuk setiap keikhlasan kami ya Allah. Berikan balasan terbaik untuk setiap kelelahan yang kami rasakan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Salim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ya Allah, lembutkan hati kami dan suami kami, lembutkan hati kami dan anak-anak kami. Tumbuhkan rasa cinta di dalam jiwa kami dan suami anak-anak kami ya Allah. Suburkan rasa sayang di antara keluarga kami ya Allah, dan perbaiki urusan keluarga kami. Indahkan semua urusan rumah tangga kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami, terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu rahimahullah, sekali mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.